Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas tentang persamaan trigonometri, cuman yang bentuk lanjut. Jadi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah dibahas tentang persamaan trigonometri, tapi yang bentuk X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang itu kalau misalkan ada persamaan trigonometri A cos X ditambah B sin X. Nah, itu bisa dirubah, persamaan trigonometri ini bisa dirubah ke dalam bentuk K cos X dikurangin alfa. Di mana K-nya itu bisa kita dapat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu A yang mana? A itu yang ini nih, koefisiennya si cos X. Jadi koefisien yang ada di depan si cos X. Sedangkan B atau B kuadrat itu koefisien yang ada di depan si sin. B itu koefisien yang ada di depan si sin. Nah, sehingga K-nya itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk menentukan sudut alfanya, tangan alfa itu dari tangan alfa sama dengan B per A. Oke. Jadi nanti di lain kesempatan Bang Jago akan menjelaskan penurunan rumus kenapa sih jadi K itu A kuadrat tambah B kuadrat, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dan kenapa tangan alfa itu B per A. Oke. Di lain kesempatan. Oke, nah untuk alfanya sendiri, untuk menentukan alfanya sendiri itu sama dengan arkus dari tangan B per A. Jadi nanti bisa menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalkan sudutnya istimewa itu nggak usah menggunakan kalkulator. Oke, nah ini ada soal, ubahlah persamaan cos X ditambah akar 3 sin X ke bentuk K cos X min alfa. Oke, berarti kita harus menentukan si K-nya dulu nih. K-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang A-nya itu berapa? A-nya, ini lihat. A itu koefisien yang ada di depan si cos. Itu berapa? 1. Sedangkan B-nya itu koefisien yang ada di depan si sin. Berapa? Akar 3. Oke? Nah, berarti K-nya kita bisa tentukan itu A kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sama dengan berapa nih K-nya? 1 ditambah 3. Akar 3 dikuadratin itu 3. Berarti akar 4. K-nya sama dengan akar 4 sama dengan 2. Oke? Kita peroleh K-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tentukan sudutnya nih, si alfanya. Kan dalam bentuk K cos X min alfa. Berarti itu dari mana? Dari tangan alfa sama dengan B per A. Atau tangan alfa sama dengan akar 3 dibagi 1. Atau tangan alfa sama dengan akar 3. Oke, nah untuk menentukan alfa itu bisa menggunakan kalkulator, arkus dari tangan B per A, atau tangan alfa arkus dari akar 3. Atau bisa juga karena lihat, karena akar 3 ini dalam sudut istimewa, oke, merupakan sudut istimewa, tangan alfa. Nah, alfa yang akar 3 itu pada sudut berapa? Akar 3 itu. Nah, akar 3 itu alfanya. Nah, alfanya itu kemungkinan di sudut 60 derajat. Cuman apa benar di sudut 60 derajat atau di kuadran pertama? Oke, kita cek dulu nih. Nah, kuadran. Oke. Nah, di kuadran, lihat. Tangan itu kan rumus dari tangan itu sin per cos. Oke. Nah, di kuadran pertama, sin atau semuanya sin cos itu positif. Di kuadran kedua, sin positif, cos negatif. Di kuadran ketiga, sin negatif, cos negatif. Di kuadran keempat, sin itu negatif, cos positif. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui nih, kalau misalkan lihat, kalau misalkan si sinnya ini positif, si akar 3 positif, ini juga positif. Oh, berarti cek yang positif, sinnya positif atau sin per cos atau tangan alfanya positif yang mana nih? Plus, plus. Oke, berarti ada di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama, oke, berarti alfanya sama dengan 60 derajat. Berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan itu K-nya berapa? K-nya 2 cos X dikurangin alfanya 60 derajat. Oke.
Nah sekarang, kalau misalkan kita suruh mengubah persamaan dari cos X dikurangin akar 3 sin X ke bentuk K cos X dikurangin alfa. Oke, kalau tadi itu kan ini ya positif. Kalau ini kita coba yang negatif. Oke, pertama seperti biasa kita cari K-nya dulu. K-nya berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana A-nya ini 1, B-nya di sini min akar 3. Oke. Nah, selanjutnya K-nya berarti kita bisa tentukan A kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah minus akar 3 kuadrat. Nah, 1 kuadrat, 1 itu dikuadratin berapa? 1. Minus akar 3 dikuadratin, ya 3. Berarti 1 tambah 3 berapa? 4. Akar 4, 2. Nah, selanjutnya tangan alfanya itu berarti B per A. Atau tangan alfa sama dengan minus akar 3 dibagi 1. Atau tangan alfa sama dengan minus akar 3. Nah, karena minus akar 3, maka bukan di kuadran 1 dong. Oke, bukan di kuadran yang pertama. Nah, kita cek yang ini nih. Oke, kuadran. Minus akar 3. Lihat, di sini di soal. Oke, saya tulis lagi deh. Di soal, saya buat ini untuk kuadran yang pertama, sin positif, cos positif. Untuk kuadran yang kedua, itu sin positif, cos negatif. Kuadran ketiga, itu sin negatif, cos negatif. Dan kuadran keempat, sin negatif, cos positif. Nah, lihat, karena dia tangan alfa, si sinnya ini negatif, cosnya positif, ya kan? B per A atau B per A, di mana B-nya itu si sin, koefisien yang di depan sin. Nah, kita cek di kuadran ini. Yang sinnya negatif, cosnya positif. Yang sinnya negatif yang mana? Oh, berarti di kuadran 4 nih. Sinnya negatif, cosnya positif. Kalau begitu, alfanya, kuadran 4 itu kan berapa? 360 derajat dikurangin. Nah, yang akar 3, alfa di sudut istimewa untuk tangan, yang hasilnya akar 3 itu berapa? Tangan 60 derajat. Jadi tinggal dikurangin aja. 360 derajat dikurangin 60 derajat berapa? 300 derajat. Oke. Nah, sehingga cos X dikurangin akar 3 sin X itu bisa kita tulis K-nya itu 2 cos X dikurangin 300 derajat. Oke? Gampang? Sip? Nah, intinya yang perlu kalian ingat. Nah, ini dari sini. Oke? Kalau misalnya ada persamaan seperti ini, A cos X ditambah B sin X sama dengan itu bisa kita rubah K cos X min alfa. Di mana K-nya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian tangan alfanya itu B per A atau alfanya itu arkus tangan dari B per A. Jadi kalau itu menggunakan kalau menggunakan kalkulator. Nah kemudian kedua, kalau misalkan kita diminta merubah bentuk yang tadi A cos X ditambah B sin X ke dalam K cos X min alfa. Perhatikan ininya nih. Perhatikan posisi ininya. Kalau misalkan dia positif-positif, sin positif, cos positif, oh berarti di kuadran pertama. Sin positif, cos positif. Kalau misalkan sinnya negatif, cosnya positif, berarti di kuadran keempat. Kalau misalkan sinnya negatif, cosnya negatif, berarti di kuadran ketiga. Kalau misalkan sinnya positif, cosnya negatif, berarti di kuadran kedua. Selanjutnya kalian tinggal menentukan sudut istimewanya. Oke, kalau di kuadran 4
Nah, berarti tinggal 360 dikurangin si sudut istimewanya berapa yang hasilnya misalkan akar 3 atau yang hasilnya setengah akar 2 dan seterusnya. Oke, sip.